Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Ferhatin Aulia dengan NIM 860459256. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 yang akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu yang ditutor oleh Bapak Dr. Moksana Elsinta Milanos, MPD. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang memikirkan secara mendalam tentang sifat pengetahuan ilmiah. Agar kita bisa memahami ilmu secara lengkap, kita bisa melihat dari 3 sudut pandang pokok. Yang pertama, ontologi, apa yang dipelajari. Kedua, epistemologi, bagaimana cara kita mempelajarinya. Ketiga, aksiologi, untuk apa ilmu itu dibuat. Yang pertama, ontologi, sifat dari apa yang dipelajari. Ontologi adalah fondasi awal dalam filsafat ilmu. Ini membahas tentang keberadaan atau realitas yang menjadi sasaran penelitian ilmiah. Peran utama ontologi adalah menetapkan batas-batas objek studi ilmu. Misalnya, apakah objeknya bersifat fisik atau materi, bersifat abstrak seperti ide, atau campuran dari keduanya. Pentingnya, tanpa ontologi, ilmu kehilangan arah fokusnya. Ontologi membantu para ilmuwan sepakat tentang apa yang mereka teliti, sehingga antar disiplin itu tidak saling tumpang tindih. Contoh dari peran ontologi adalah seorang mahasiswa pendidikan memandang bahwa anak didik bukanlah botol kosong yang hanya menerima informasi, melainkan subjek yang memiliki potensi unik dan latar belakang berbeda. Analisis, mahasiswa mempelajari apakah belajar itu adalah perubahan perilaku atau behaviorisme atau proses pembangunan pemahaman di dalam otak, atau bisa disebut dengan konstruktivisme. Fokusnya adalah pada eksistensi ilmu pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi mempelajari asal-usul bentuk, metode, serta keabsahan pengetahuan. Kalau ontologi bertanya apa? Kalau epistemologi bertanya bagaimana kita bisa tahu itu benar. Peran utamanya memberikan panduan metode seperti metode ilmiah, penalaran deduktif atau induktif, agar pengetahuan yang didapat bisa dipertanggungjawabkan. Pentingnya, epistemologi seperti penyaring yang membedakan pendapat pribadi dari pengetahuan ilmiah yang solid. Ia menyusun aturan kebenaran dan langkah-langkah sistematis sehingga hasil penelitian objektif dan bisa diuji kembali oleh orang lain. Contoh dari epistemologi adalah mahasiswa pendidikan mempelajari bagaimana cara menyampaikan materi perkalian agar mudah difahami oleh siswa kelas 2 SD. Apakah melalui ceramah, alat peraga, atau eksperimen. Analisisnya, mahasiswa melakukan observasi di kelas atau praktek pengalaman lapangan, biasanya disebut PPL, untuk menguji apakah teori yang ada di modul sesuai dengan kenyataan di sekolah. Epistemologi di sini berperan dalam memastikan bahwa strategi mengajar yang mahasiswa pilih didasarkan pada riset yang valid, bukan sekadar intuisi. Yang ketiga ada aksiologi, nilai dan manfaat ilmu. Aksiologi membahas nilai etika serta tujuan ilmu. Pengetahuan ini mempertanyakan hubungan ilmu dengan moral dan kebaikan bagi manusia. Peran utama aksiologi adalah memberi arahan moral supaya perkembangan ilmu tidak membahayakan kemanusiaan. Pentingnya, ilmu tidak pernah sepenuhnya netral dari nilai. Aksiologi memastikan penemuan seperti energi nuklir atau rekayasa genetik dimanfaatkan untuk kesejahteraan, bukan kehancuran. Ia menjadi panduan etis bagi para ilmuwan. Contoh dari aksiologi adalah mahasiswa pendidikan menyadari bahwa ilmu yang ia miliki harus digunakan untuk membentuk karakter siswa, bukan sekedar mengejar nilai akademik tinggi. Misalnya, saat memberi
dari nilai, seorang guru harus bersikap adil atau objektif tanpa membedakan latar belakang siswa. Analisisnya, aksiologi mengarahkan mahasiswa untuk mempertanyakan apakah penggunaan teknologi di kelas akan membawa dampak positif bagi perkembangan mental anak atau justru membuat mereka malas. Di sini, nilai moral dan kegunaan ilmu menjadi prioritas utama. Kesimpulannya, hubungan dari ketiga pilar ini adalah ketiga elemen ini saling melengkapi, membentuk ilmu pengetahuan yang kokoh seperti sebuah bangunan. 1. Ontologi sebagai pondasi atau menentukan objek. 2. Epistemologi sebagai dinding dan kerangka atau metode dan proses. 3. Aksiologi sebagai fungsi dan sentuhan akhir atau etika dan tujuan manfaat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.